warga yang di Kauman, khususnya istri-istri para abdi dalam ulama ini pun tidak tinggal diam istilahnya gitu, melihat peluang bisnis seperti itu. Ya akhirnya banyak warga Kauman yang membuka usaha batik. Di Batik Gunawan Setiawan ini salah satu perusahaan yang turun-temurun. Jadi saya meneruskan usaha dari orang tua. Kita akan sering ngadain acara membatik untuk anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, bahkan anak sampai kuliah. Itu mereka itu pada mencoba membatik. Di halaman Masjid Agung Surakarta, pembatik dari Kampung Batik Kauman dan belasan santri menggambar pola ayat Al-Quran. Setelah pola dibuat, mereka menorehkan malam dengan canting di atas kain. Kesabaran dan ketelitian diperlukan untuk menghindari kesalahan. Tulisannya angin mamiriku pasang pitujui tongtongana tu soro ataka lupa Di jantung kota Surakarta, beberapa langkah dari alun-alun utara, terdapat sebuah kampung yang telah menjadi saksi perubahan zaman. Di sini, tembok-tembok tua berdiri bukan sekedar sebagai pembatas, melainkan menjadi saksi bisu di mana para ulama keraton pernah memanjatkan doa. Tempat para abdi dalam mengabdi dan tempat tradisi menolak untuk mati. Kampung Kauman, tempat para ulama keraton, pengrajin batik, dan keluarga abdi dalam menjalankan kehidupan yang tak pernah lepas dari tradisi. Nama kampung ini lahir dari kata kaum.
sebuah penghormatan bagi para ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk Masjid Agung. Sejak abad ke-19, kampung ini menjadi permukiman resmi para pejabat agama Keraton Kasunanan Surakarta. Hubungan antara masyarakat Kauman dan pusat kekuasaan keraton bukan hanya administratif, tetapi juga kultural. Bangunan-bangunan berarsitektur Jawa kolonial ini masih berdiri kokoh. Seperti rumah abdi dalem, madrasah yang berdiri pada masa pemerintahan Paku Buwono X, serta lorong-lorong sempit berarsitektur tradisional Jawa yang merekam jejak panjang interaksi antara agama, budaya, dan juga kekuasaan. Di dalam rumah-rumah inilah akhirnya lahir tradisi yang kelak menjadikan Kauman sebagai kampung yang terkenal akan batik tulisnya. Apa yang bermula dari tangan-tangan halus para istri abdi dalem, sebuah kegiatan pengisi waktu di serambi belakang, perlahan berubah. Pada abad ke-20, ketika zaman berganti dan peran keraton meredup, canting dan malam berubah menjadi sumber penghidupan. Tradisi itu kemudian berkembang menjadi industri rumahan yang tak hanya bertahan, tetapi juga menjadi identitas Kauman. Dari seni rumahan, ia tumbuh menjadi industri yang menghidupi keluarga.
Kampung Kauman kini dikenal sebagai pusat batik tradisional Surakarta. Ekonomi kawasan ini berdenyut dari satu rumah produksi ke rumah lainnya. Setiap guratan canting, setiap pola klasik menjadi bagian dari rantai ekonomi kreatif yang menopang kebutuhan banyak keluarga. Tidak hanya dari lembaran kain batik yang dijemur di halaman, tetapi juga dari aroma kopi yang kini menyelinap di antara gerai-gerai kerajinan tangan. Rumah-rumah tua kini membuka pintunya, menyambut siapa saja, mulai dari pelancong yang ingin membawa pulang sepotong kerajinan tangan, hingga mereka yang sekedar ingin menyesap suasana tempo yang dulu. Di sudut jalan, derit roda becak masih terdengar setia mengantar tamu, menyusuri labirin sejarah ini. Kauman pun kini menjadi ruang kelas tanpa sekat. Kita bisa melihat anak-anak sekolah belajar memegang canting untuk pertama kalinya. Komunitas pecinta budaya berdiskusi di pendopo, hingga para peneliti yang datang menggali makna di balik tembok-tembok tebal ini. Tradisi di sini tidak hanya dipajang, tapi dipelajari dan dihidupkan kembali oleh orang-orang di Kampung Kauman. Kehidupan sosial Kauman diikat oleh hubungan kekeluargaan yang erat. Secara tradisional, masyarakat di sini menjaga kesinambungan sosial melalui praktik perkawinan endogami atau pernikahan antar warga satu kawasan. Praktik ini menjadi sebuah cara untuk menjamin bahwa ajaran para ulama dan abdi dalam keraton tetap lestari di setiap generasi. Ironisnya, kekuatan dari dalam ini berpadu dengan keterbukaan dari luar. Kauman bukanlah ruang yang membeku. Seiring waktu, ia menyerap pengaruh dari komunitas pendatang Tionghoa dan juga Arab. Kehadiran mereka memberi warna baru pada arsitektur, seni, dan etos dagang, membuktikan bahwa kampung ini adalah kawasan yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan budaya.
Pada akhirnya, semua benang sejarah ini terwujudkan dalam selembar kain. Batik Kauman sesungguhnya adalah ekspresi puncak dari spiritualitas, kedisiplinan, dan kreativitas perempuan Kauman. Namun, di tengah gempuran modernisasi dan persaingan tekstil yang serba cepat, warisan ini kini menghadapi tantangan terbesarnya, yaitu mencari cara untuk tetap bernafas dan relevan tanpa pernah mencabut akarnya yang telah tertanam selama berabad-abad lamanya. Posisi Kauman memang strategis, berada di persimpangan sejarah dan perdagangan modern. Namun, di balik potensi ekonominya, tersimpan sebuah dilema yang genting. Bagaimana menjaga irama canting agar tidak tenggelam oleh deru mesin industri besar? Tekanan pembangunan modern adalah ancaman nyata yang bisa menggerus identitas tradisional kampung ini. Karena itu, pelestarian warisan Kauman kini menjadi tanggung jawab bersama antara warga dan pemerintah demi memastikan bahwa kemakmuran hari ini tidak dibayar dengan hilangnya akar tradisi. Pemerintah Kota Surakarta mengusung gagasan besar Solo's Past is Solo's Future. Pesan ini menjadi landasan kebijakan pelestarian kawasan bersejarah termasuk Kauman. Melalui pendekatan pariwisata berkelanjutan, pemerintah mendorong keseimbangan antara manfaat ekonomi, kelestarian budaya, dan kenyamanan warga. Kemitraan antara pemerintah, komunitas, dan pengusaha batik diwujudkan melalui paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Paguyuban ini menjadi wadah bagi warga untuk berpartisipasi dalam penataan kawasan, pengembangan wisata, hingga pelestarian batik tradisional. Konsep visitable, livable, and walkable menjadi strategi penataan baru bagi Kauman. Artinya, kampung ini harus menarik bagi wisatawan, namun tetap nyaman dan layak huni bagi warga Kauman. Sebuah visi yang menekankan kesejahteraan tanpa mengorbankan warisan yang sudah ada. Kauman adalah kampung yang berubah, tetapi tidak pernah meninggalkan dirinya. Tradisi batik boleh mengalami modernisasi, namun teknik dan motif klasik tetap dipertahankan. Struktur sosial mengalami pergeseran, namun nilai kekeluargaan tetap menjadi fondasi. Sejarah Kauman menunjukkan sebuah pola. Ketika tekanan perubahan datang, komunitas merespons dengan menyesuaikan diri tanpa menghapus identitasnya. Inilah yang disebut dengan kesinambungan budaya, yakni kemampuan untuk mempertahankan inti sekaligus beradaptasi dengan zaman. Kampung Kauman adalah bukti bahwa sejarah tidak harus beku dalam lemari kaca museum, tetapi ia hidup dalam setiap goresan canting, dalam tawa anak-anak yang belajar sejarah, dan dalam cangkir kopi yang dinikmati di teras rumah tua. Selama identitas ini dirawat,
Dan selama masyarakatnya berdaya, Kauman akan tetap ada. Bukan sebagai kenangan masa lalu semata, melainkan sebagai warisan yang akan selalu ada untuk masa depan. Dari Kauman, kita belajar bahwa sebuah tradisi dan budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk terus dirawat dan dilestarikan. Kauman bukanlah sebuah benda rapuh yang hanya akan disimpan di dalam lemari kaca, tetapi Kampung Kauman merupakan sebuah kebiasaan, tradisi, dan budaya orang Kauman yang harus tetap dilestarikan tanpa mengubah apa yang sudah ada. Selama canting masih meneteskan malam, dan selama motif-motif batik masih digambar dengan penuh cinta, dan selama rasa kekeluargaan itu masih jadi nadi di dalamnya, maka Kampung Kauman akan tetap berdiri sebagai rumah batik yang tidak pernah pudar. Namun, estafet kebudayaan tidak selamanya bisa bertumpu pada generasi terdahulu. Tugas menjaga kini berada di tangan kita sebagai generasi penerus bangsa. Pelestarian bukan hanya sekedar ucapan, melainkan juga tindakan harus dilakukan. Membeli karya kerajinan batik, mempromosikan karya kerajinan tangan lokal, berkunjung sebagai pembelajar, dan juga mendukung para perajin yang sampai saat ini tetap menjaga agar tradisi di Kampung Batik Kauman tetap hidup. Mari kita jadikan Kauman sebagai pengingat bahwa modernitas tidak harus mencabut akar sejarah. Kita bisa maju tanpa harus melupakan masa lalu, dan kita bisa berinovasi tanpa harus menghapus motif lama. Mari kita jaga Kauman bukan hanya sebagai destinasi, tetapi juga sebagai ruang belajar. Mari kita jaga Kauman bukan hanya sekedar sebagai warisan, tetapi juga sebagai identitas bangsa. Mari kita jaga Kauman dari hari ini hingga masa depan. Sebab kebudayaan tidak akan pernah mati jika masih ada yang menjaganya. Dengan kita belajar, merawat, dan menghargai, kita tidak hanya menyelamatkan batik, tetapi kita juga menyelamatkan rumah sejarah bangsa. Selama itu semua masih dilakukan, Kauman tidak akan menjadi sekedar sejarah, tetapi akan tetap menjadi kehidupan. Saya Selina. Saya Nimas. Saya Anissa. Terima kasih telah menyaksikan. Jika dunia buatmu kecewa, jika peluhmu tak bermuara, jangan lupa kita punya satu mantra yang berharga.